Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai respirasi sel. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu mengenai metabolisme. Metabolisme adalah segala jenis reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksinya bisa berupa reaksi pemecahan atau katabolisme, yaitu seperti memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Dan bisa berupa reaksi pembentukan atau anabolisme, yaitu yang menggabungkan molekul sederhana menjadi suatu molekul yang lebih kompleks. Nah, untuk katabolisme diambil dari kata katabolis yang artinya memecah atau merombak, di mana nanti molekul yang kompleks, yaitu makanan yang kita makan, memiliki energi yang lebih besar yang akan dipotong-potong atau dipecah menjadi energi yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan energi tersebut, yang kemudian energi tersebut kita ubah bentuk energinya menjadi senyawa yang disebut sebagai ATP. Pada katabolisme terbagi menjadi dua bagian, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Organel yang terlibat dalam fungsinya sebagai respirasi aerob itu adalah mitokondria, tapi tidak semua terjadi di situ. Yang pertama itu di sitoplasma pada reaksi glikolisis. Dia dapat langsung menghasilkan ATP prosesnya. Dan tahapan kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, untuk melanjutkan ke fase yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Ada ATP juga yang bisa diproduksi, tapi belum maksimal, maka kita butuh reaksi yang keempat, yaitu rantai transfer elektron. Di sini dihasilkan ATP dalam jumlah banyak, dan di sini juga O2 digunakan. Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama. Jadi, makanan yang kita makan dan masuk ke sistem pencernaan itu dicerna, dan diubah jadi molekul-molekul kecil. Misal glukosa yang kemudian dialiri di dalam darah ke jaringan tubuh. Nah, di jaringan tubuh, glukosa ini akan masuk ke dalam sel, terus di dalam sitoplasma dijadikan reaktan dalam reaksi glikolisis, yang dipecah terus-menerus sampai menghasilkan energi. Jadi yang pertama ada glukosa. Yang glukosa ini ingin dipecah dengan reaksi yang beberapa kali tahapan, yaitu yang pertama glukosa ingin dirubah menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu dengan ATP yang hasilnya senyawa ADP. Kemudian ini berubah jadi fruktosa 6-fosfat yang perubahannya ini menggunakan enzim isomerase. Setelah itu dimasukkan ATP yang dia menyambung satu fosfat sehingga menghasilkan ADP, dan di sini jadi fruktosa 1,6-bifosfat. Lalu selanjutnya fruktosa akan dirubah menjadi dua molekul yang berbeda. Yang pertama disebut gliseroldehid 3-fosfat dan molekul kedua adalah dihidroksi aseton fosfat. Yang akan melanjutkan reaksinya adalah 2-gliserol 3-fosfat atau G3P. Jadi dihidroksi aseton fosfat ini harus bisa diubah jadi G3P dan sifatnya bolak-balik. Dari G3P akan diubah menjadi 21,3 bisfosfat gliserat atau PGA yang membutuhkan senyawa 2-NADH yang membawa elektron, yang dimana 1,3 bisfosfogliserat nanti akan diubah jadi 2,3-fosfogliserat dengan adanya pembentukan 2 ATP dari 2 ADP. Kemudian reaksi ini dilanjutkan jadi 2 asam pirufat dengan adanya pembentukan 2 ATP dari 2 ADP. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2, dan NADH.
Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Urutan prosesnya adalah asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Asetil KOA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam alfa-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil KOA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Rantai transport elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Tahapan transfer elektron adalah sebagai berikut. NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein L. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Kemudian elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, untuk katabolisme pada bagian respirasi anaerob, respirasi yang satu ini terjadi pada bagian sitoplasma dan tujuannya untuk mengurai senyawa organik. Berdasarkan produknya, terbagi menjadi 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan dan manusia ketika kekurangan oksigen. Dimulai dari glukosa, ia akan melalui fase glikolisis, menghasilkan asam pirufat yang terjadi di sitoplasma. Kemudian, asam pirufat diubah menjadi 2 asam laktat, menggunakan energi dari NADH. Nanti, akan dihasilkan NAD+. Enzim yang mengkatalisisnya namanya laktat dehidrogenase, jadi hasilnya 2 buah ATP dan 2 asam laktat. Yang kedua, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi. Pertama ada glukosa, ia akan melakukan reaksi glikolisis sehingga menghasilkan 2 asam pirufat, yang pada proses ini menghasilkan 2 buah ATP substratnya, ADP, dan juga menghasilkan 2 NAD+ dan 2 NADH. Selanjutnya asam pirufat diubah jadi senyawa yang bernama asetaldehid 2 buah yang menghasilkan 2 CO2. Lalu
Asetaldehid ini akan direaksikan dengan menggunakan energi dari NADH untuk membuat suatu alkohol yang namanya etanol. Jadi hasilnya, 2 alkohol dalam bentuk etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Nah, itu tadi penjelasan mengenai respirasi sel dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.